Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam pemeliharaan, dalam penyertaan, dan dalam berkat-berkat Tuhan. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Dan mengucap syukur pagi hari ini kita mengawali hari yang baru, Rabu tanggal 6 Oktober 2021, mengawalinya dengan saat teduh bergemar, gerakan membaca Alkitab rutin. Dan dalam program Mimbar Gemar hari ini, sebagaimana jadwal pembacaan kita, saya diberkati di dalam Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai 41. Mari kita akan menyimak pembacaan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bilangan pasal 15 ayat 37 mulai. Jumbai peringatan. Perikopnya jumbai peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, perhatikan, apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu menjadi Allah bagimu, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini ada satu hal yang sangat luar biasa, sangat unik bahkan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel supaya mereka membuat jumbai pada punca baju mereka. Ya. Bahkan ini menjadi ketetapan yang turun temurun. Bahkan lebih detail, jumbai pada punca baju itu harus dibubuhi dengan benang berwarna ungu kebiru-biruan. Sangat luar biasa, detail sekali Tuhan memerintahkan. Memang secara lahiriah Tuhan memerintahkan satu hal yang kelihatannya agak aneh gitu. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel harus membuat jumbai pada ujung baju mereka dengan benang berwarna ungu kebiru-biruan. Dan ini harus. Dan ini menjadi ketetapan turun-temurun loh. Saya renungkan apa yang jadi maksud Tuhan di balik semuanya ini. Pasti Tuhan tidak pernah kebetulan, tidak asal-asalan memerintahkan segala sesuatu, khususnya membuat jumbai pada ujung baju mereka, jubah mereka. Ternyata dinyatakan oleh Tuhan. Tujuan Tuhan secara lahiriah supaya bangsa Israel membuat jumbai pada punca baju mereka dengan benang yang berwarna ungu kebiru-biruan. Tujuan utamanya, ini prinsipnya yang harus kita tangkap. Ini dasarnya yang harus kita mengerti dan pahami. Maksudnya yaitu Tuhan jelaskan, apabila kamu melihat jumbai punca baju yang berwarna ungu kebiru-biruan itu,
teringat dan melakukan perintah Tuhan. Nah ini luar biasa, ternyata di balik Allah memerintahkan secara lahiriah bangsa Israel harus membuat jumbai. Dalam bahasa Ibrani dikatakan tesit, ya, tesit itu jumbai, dan ada benang berwarna ungu kebiru-biruan, dan itu menjadi ketetapan turun-temurun supaya ketika dalam setiap hidup bangsa Israel, ketika mereka memakai baju jubah yang ujungnya ada tesit, itu mereka selalu mengingat akan perintah Tuhan. Mereka tidak hidup menurut kemauannya sendiri. Mereka tidak hidup menurut pandangan matanya, keinginan hatinya, kehendaknya sendiri, sehingga mereka tidak taat, sehingga mereka hidup melanggar perintah Tuhan, akhirnya berdosa. Nah, ketika mereka melihat jumbai punca baju mereka yang berwarna ungu kebiru-biruan itu, mereka akan diingatkan kembali. Mereka harus tidak bisa tidak mengingat serta melakukan perintah-perintah Tuhan, dan itu harus menjadi hal yang mendisiplin kehidupan rohani mereka, sehingga bangsa Israel terkondisi untuk disiplin, mengingat perintah Tuhan, bahkan melakukan dengan setia, akhirnya menciptakan satu umat yang kudus bagi Allah. Ini tujuan penting, tujuan utama Tuhan Allah memerintahkan supaya Musa dan seluruh orang Israel membuat jumbai pada ujung baju mereka dengan kain ungu kebiru-biruan. Ada nilai kebenaran, maksud dan tujuan Allah yang mulia, yang sangat luar biasa, yang tujuannya untuk kebaikan umat Israel, supaya mereka senantiasa terlatih, disiplin, terkondisi, selalu mengingat perintah dan ketetapan Tuhan, kemudian melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dan itu akhirnya menciptakan umat yang kudus bagi Allah. Kemudian pesan dalam Bilangan 15 ayat 37 sampai 41 kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Ketika masa perjanjian baru, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus melayani, sempat kata ini muncul, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-44. Kalau tidak salah dikisahkan dalam Lukas pasal 8 ayat 44, yaitu ketika seorang perempuan yang sakit pendarahan, di dalam kondisi yang dia papah, letih, terseok-seok, dan kemudian menghampiri Yesus dengan pelan-pelan dari belakang dan menjamak ujung jubah Tuhan Yesus. Nah, menjamak ujung jubah, ya, yang dijamak inilah yang dimaksud di dalam Bilangan 15. Jumbai jubah Tuhan Yesus. Kalau di dalam perjanjian baru dipakai kata kraspedeo. Kraspedeo. Ya. Itu berbicara tentang ujung jubah. Nah, ketika perempuan ini menjamah,
perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan yang luar biasa. Mengapa? Ingat, Yesus juga sebagai manusia 100% mendisiplin apa yang jadi perintah Allah dalam perjanjian lama. Ketika Yesus memakai jubah itu, ada jumbai yang dari benang warna ungu kebiru-biruan. Dan itu membuat Yesus taat senantiasa kepada perintah Bapaknya. Dan karena ketaatan hidupnya itulah dia menjadi diperkenan Tuhan. Dia menjadi mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kehidupannya kudus dan berkenan, kehidupannya menjadi berkat. Hal itu terbukti ketika ada seorang perempuan yang sakit pendarahan menjamah ujung jubah itu. Karena ketaatan Yesus mendatangkan kuasa yang memulihkan, menyembuhkan perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Hal ini selaras dengan apa yang dinyatakan dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai yang 9. Saya bacakan seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan dalam ketaatannya, maksudnya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Di dalam perjanjian lama, Allah memerintahkan kepada Musa dan kepada seluruh orang Israel untuk membuat jumbai baju mereka dari benang berwarna ungu kebiru-biruan, yang tujuannya untuk supaya mereka mengingat dan melakukan segenap perintah Tuhan dan mereka menjadi umat yang kudus. Dan hal itu terus terpelihara sampai juga dalam kehidupan zaman Tuhan Yesus ada. Yesus senantiasa belajar untuk hidup mengingat perintah, ketetapan Allah Bapaknya dan melakukan dengan setia, sehingga dia akhirnya menjadi pribadi yang taat, yang berkenan di hati Bapaknya. Sehingga kehidupan pribadi yang taat melakukan kehendak Bapa, yang mendapat perkenanan, favor, kemurahan di hadapan Bapa, hidupnya dipastikan jadi berkat. Sehingga ketika ada perempuan pendarahan yang menjamah ujung jubahnya saja, perempuan ini mengalami kesembuhan, ada kuasa yang mengalir. Baik, Ibu Saudara, isu tentang selalu mengingat dan melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan, bukankah itu tetap terpelihara sampai hari ini? Memang di dalam masa perjanjian baru setelah Tuhan Yesus sampai hari ini, kita tidak harus membuat jumbai baju yang dari benang berwarna ungu kebiru-biruan. Tetapi peran untuk mengingat itu kemudian diganti oleh Tuhan Yesus, sebagaimana disinggung di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal 14 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Fungsi dan peran jumbai benang berwarna biru keungu-unguan atau ungu kebiru-biruan ini kemudian digantikan oleh pribadi yang telah Allah janjikan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 saya bacakan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Allah dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Perhatikan, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jumbai baju yang terbuat dari benang-benang berwarna ungu kebiru-biruan
Ini menjadi simbolisasi tentang karya Roh Kudus yang akhirnya digenapi di dalam masa perjanjian baru setelah kenaikan Tuhan ke sorga. Tuhan mengirim Roh Kudus sebagai roh penolong, penghibur, yang salah satu tujuan dan peran Roh Kudus yaitu mengajar kita, mengingatkan kita akan semua yang telah Allah ajarkan, akan semua ketetapan dan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dengan tekun, dengan setia, dalam ketaatan, dalam kedisiplinan, sehingga akhirnya melalui ketaatan itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kudus, sebagai umat-umat Allah yang kudus di akhir zaman ini. Allah rindu menciptakan umat-umat yang kudus melalui pendisiplinan diri, melalui ketaatan mutlak dan keharusan kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Bukan lagi aspek secara lahiriah melalui jubah itu, tetapi peran ini, fungsi ini diganti oleh pribadi yang lebih agung, pribadi yang mulia, pribadi yang berkuasa, pribadi yang hidup, pribadi yang maha hadir, pribadi yang suci, pribadi yang kudus, pribadi yang ada, diam di dalam hati dan kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah Tuhan ajarkan, mengingatkan kita akan segala perintah dan ketetapan Tuhan, memampukan kita untuk kita lakukan dengan kesetiaan, dengan ketekunan, dengan ketaatan, sehingga akhirnya kita dibentuk menjadi umat-umat Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, betapa indah, luar biasa. Terjadi satu peralihan gambaran di dalam perjanjian lama secara lahiriah. Kemudian fungsi peran itu digantikan oleh Allah Roh Kudus yang lebih luar biasa. Pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh kesabaran, pribadi yang penuh kesucian, pribadi penolong, penghibur, pribadi yang tidak jauh, bahkan dekat, ada dalam hati dan kehidupan kita, yang intinya, yang goalnya, supaya kita akhirnya menjadi pribadi yang taat, melakukan perintah dan ketetapan Tuhan, dan melalui ketaatan itu membangun kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan, pribadi yang kudus, pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga akhirnya kehidupan pribadi seperti ini pasti menjadi berkat dan diberkati Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dan pesan Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang selalu mengingat dan melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan lagi melihat jubah yang berwarna ungu kebiru-biruan itu, tapi peran Roh Kudus yang ada dalam hati dan kehidupan kita, yang saya yakin dan percaya tiap hari, tiap waktu mengingatkan kita untuk kita mengingat perintah dan melakukan ketetapan Tuhan, dan menjadi umat yang kudus, yang taat, yang berkenan kepada Tuhan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Kebenaran sungguh luar biasa, mengingatkan kami Tuhan tentang peran jumbe baju dalam perjanjian lama, tapi kemudian di dalam perjanjian baru, dan sampai saat ini digantikan oleh peran Roh Kudus, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh kesucian, kekudusan, pribadi yang luar biasa sebagai penolong, roh penghibur yang mengingatkan kami, yang memampukan kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kedisiplinan. Sehingga kami akhirnya menjadi umat yang kudus, yang berkenan, dan mendapat kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Sehingga kehidupan kami mengalami berkat dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Sebagaimana Yesus adalah pokok keselamatan kami, karena kita belajar dalam ketaatan hidupnya. Kami juga rindu dalam setiap aktivitas kegiatan hari ini, Roh Kudus mampukan kami senantiasa mengingat perintah, ketetapan firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami terus diubah,
dikuduskan, menjadi pribadi yang taat dan berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu berkat setiap sidang jemaat Tuhan dan setiap kegiatan hari ini. Apa yang dikerjakan, yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Dan berkat-Mu mengiringi mengawal langkah kehidupan kami. Pribadi-pribadi yang taat melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba dan kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, selalu taat melakukan perintah Tuhan. Roh Kudus memampukan. Roh Kudus penolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mantap.